Selamat malam, kita bertemu lagi pada sosialisasi pedoman operasional penilaian angka kredit ataupun kenaikan jabatan akademik pangkat dosen. Ini saya ambil dari Ristek Dikti untuk ini yang dikeluarkan pada tahun 2019. Terdiri dari 69 halaman. Ya, ini di kata pengantar, tak usah saya bahas. Ini di tanggal 16 Oktober 2019. Ini daftar isinya, ada di sini mekanisme penilaian, ini penting kayaknya, jabatan akademik, kelebihan angka kredit, tambahan pangkat dan sebagainya. Nah, di sini ada banyak hal yang kita lihat bahwa ini alur pangkat secara online. Nah, ini angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif paling sedikit dari unsur utama dan unsur penunjang. Nah, di sini ada jabatan, kualifikasi akademik, unsur utama itu pendidikan, penelitian, pengabdian. Jadi di sini pendidikan atau pengajaran. Ya, ini penunjang. Seorang asisten ahli lebih besar dari 55%, jadi lebih banyak ngajar kalau pangkat asisten ahli. Penelitian hanya 25%, lebih besar sama dengan pengabdiannya. Ini kayaknya sama semua untuk pangkat, ini juga sama semua, kurang dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan. Hanya yang membedakan adalah ini pendidikan, semakin tinggi pangkatnya semakin turun. Kita lihat lektor 45%, lektor kepala 40%, profesor 35%. Jadi semakin tinggi pangkat semakin sedikit mengajar. Terbalik dengan penelitian. Jadi semakin tinggi penelitian, pangkat, semakin tinggi bobot penelitian yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Nah, ini juga ada pendidikan. Ini ada keterangannya. Kalau dia punya ijazah doktor dapat 200 kumnya. Angka kreditnya ini magister 150, diklat prajab 3. Nah, ini kita lihat lagi. Ini beban mengajar. Ini lektor kepala 10 SKS dan sebagainya. Oke. Kita lihat juga ada di sini membimbing dan sebagainya. Nah, ini nanti akan saya kasih linknya di bawah sehingga Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nah, yang ingin saya utamakan di sini adalah adanya yang disebut dengan ini, tambahan suplemen perubahan dari pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen tahun 2009 atau POPAK 2019. Ya, jadi ini ibaratnya ini suplemen itu artinya kan pelengkap untuk melengkapi POPAK 2019. Ini juga resmi dikeluarkan. Ini ya, nanti bisa di-download
Jadi kita lihat di sini, menindaklanjuti surat edaran Dirjen SDID Kemristek Dikti tanggal 16 Oktober tentang PO PAK, memperhatikan berbagai isu terkini seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti. Ini jadi Peraturan Menteri ada Nomor 3 Tahun 2020 mengenai SN Dikti. Maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap PO PAK 2019. Tambahan suplemen ini merupakan satu kesatuan. Jadi ini tidak bisa dipisah-pisahkan dengan PO PAK 2019. Cuman yang sering selalu dibahas adalah PO PAK 2019. Tapi dengan adanya suplemen ini mudah-mudahan bisa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, beberapa penyempurnaan antara lain di sini ada dikatakan tabel 6A halaman 23 diubah menjadi tabel 6A tugas dan tanggung jawab publikasi karya ilmiah. Ya, ini kita coba buka yang PO PAK-nya tabel 16. Tabel berapa tadi? Tabel 6A halaman 23. Kita buka 23. Nah, ini apa dikatakannya? Bahwa ini adalah jabatan akademik wajib jurnal nasional untuk asisten ahli, wajib katanya di sini untuk ini berarti disarankan tingkat 1, 2 lektor wajib, lektor kepala wajib jurnal internasional. Nah, kita baca di sini penyempurnaan sebagai syarat tambahan. Di sini lektor kepala diusulkan masa kerja 8 tahun, karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran 5, tabel 7 butir 1, butir 11, butir 12, 2, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemristek Dikti, yaitu Clarivate Analytic Web of Science dan atau Scopus dengan SJR jurnal di atas 0,1 dan memiliki JIF Clarivate Analytic WAS sedikitnya 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinue and cancelled di Scopus. Berarti yang tidak ada diakui lagi Scopus tidak termasuk lagi. Serta kelompok Emerging Sources Citation Index dan melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 40 angka kredit yang berasal dari. Bedanya apa? Coba kita lihat. Nah, ini dia tadi. Sama saja.
ini 0,15 atau jurnal di atas 0,1 Q dan Q2. Apa itu bedanya? Kita lihat lagi. Oh, 0,1. Oh, berarti di sini bedanya bahwa tidak ada lagi yang Q2, tidak diperlukan lagi yang ini 0,1, SJR-nya 0,15 dan Q2 sama saja, tapi mungkin ada sedikit bedanya itu. Kita lihat lagi di sini. Kalau dari lektor kepala ke profesor, masa kerja 10 sampai 20 tahun, diperlukan karya ilmiah memenuhi persyaratan, yaitu diakui Clarified Analytic Web of Science atau Scopus dan atau Scopus, jurnal JIF memiliki faktor dampak atau impact faktor. Kalau humanities Scopus 0,25, 0,50. Kalau sosial 0,4, 0,80. Science 0,51. Ini tabel 6B di halaman 24 diubah menjadi tabel 6B di halaman 24. Coba kita lihat tabel 6B. Nah, ini dia. Asisten ahli ke lektor kepala jurnal internasional bereputasi wajib 2 buah. Kalau lektor ke profesor 4 buah. Berarti ini yang loncat jabatan ya. Loncat jabatan berarti asisten ahli mau 3A, mau katakanlah 3B, mau ke 4A. Wajib ada. Oke. Nah, di suplemen dikatakan wajib minimal 2. Wajib ada. Oke. Dalam alinea pertama halaman 25 diubah menjadi dalam rangka penjaminan mutu peningkatan kualitas dosen, maka bagi loncat, ini yang loncat 2 tingkat. Ini coba kita lihat halaman 25 alinea pertama. Ini dia halaman 24. Nah, ini dia halaman 25. Nah, dikatakan ilmunya Art and Humanities. Coba kita lihat di sini. Oh, ini dia, lihat ya. Loncat jabatan 1 kali sama ini. Yang berbeda ini
impact faktor jurnal yang di itu, kalau bidang seni dan humanitas 0,25, WOS dia 0,5, kalau sosial 0,4, impact faktornya 0,8 ya. Oke. Pada tabel 6C di halaman 25 diubah menjadi 6C di halaman 25. Berarti ini dia 6C. Apa yang diubah di sini? Lektor wajib ada di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4, peringkat 5, peringkat 6. Wajib lektor kepala atau masih dengan pendidikan magister wajib. Kalau dia rektor kepala dokter, dia wajib. Berarti bedanya ini yang suplemen. Nah, ini yang PO/PAK 2019. Apa bedanya? Publikasi karya ilmiah, kalau lektor ini sama. Lektor kepala sama, lektor kepala doktor sama. Kecuali di sini ini profesor, ini wajib. Jadi bedanya hanya tak ada bedanya, sama. Jadi yang intinya adalah kalau kita mau naik pangkat jadi lektor atau lektor kepala atau lektor kepala magister dengan doktor, itu cukup dengan membuat jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, atau 5, atau 6. Jadi 3, 4, 5, 6 sudah bisa, tanpa harus memiliki jurnal internasional. Nah, kalau saya lihat seperti itu, dia tanpa harus, karena boleh, tapi dia kan di sini disarankan ada. Jadi kalau lektor kepala, dia untuk menaik pangkat cukup jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat lagi suplemennya. Perubahan di tabel 7 antara sebagai berikut. Diubah menjadi hasil penelitian atau hasil dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan setara. Nah, jadi yang ini kayaknya biasa saja, tidak apa. Nah, ini jurnal nasional peringkat 5A6 atau jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks DOAJ. Jadi itu dia, harus ada DOAJ-nya. Ini juga kurang lebih sama, tidak begitu apa. Nah, ini ada tambahan katanya di sini untuk apa, poin angka kredit. Tim penilai jabatan akademik dosen ada 0,5 nilainya. Menjadi asesor kegiatan PAK, BKD, hibah penelitian atau pengabdian
internasional 2, nasional 1, regional lokal. Jadi ini per tahun ya, per tahun. Ya, barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu nanti ingin membacanya lebih dalam, silahkan nanti saya bikin keterangan untuk atau di deskripsi di bawah video ini, nanti link untuk bisa mendownloadnya. Barangkali demikian nih, hilang pula kameranya. Nah, ini demikian dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.